ada yang bersih tegak. Loli kan ada memang teriak-teriak segala di atas itu. ya mungkin yang namanya ada orang asing masuk kan. Kamis, 14 Juli 2022, tampak rumah Nikita Mirzani dipenuhi oleh polisi. Rupanya telah dilakukan penggeledahan di rumah Nyai. Usut punya usut, pihak Polresta Serang Kota hendak mencari barang bukti berupa satu buah iPad milik Nikita yang diduga digunakannya sebelum terjadi pelaporan terhadap Nikita. Diketahui, berkas perkara Nikita telah diserahkan ke kejaksaan. Tapi benarkah ia sama sekali tidak tahu bahwa tengah dilakukan penggeledahan di rumahnya? Tadi aku datang ke sini ingin menjemput anak-anak Nikita untuk main, tetapi alhamdulillah akhirnya aku bisa berkomunikasi dengan bapak-bapak polisi. Apa sih kepentingannya atau tujuannya datang ke rumah Niki? Ternyata beliau hanya ingin mengambil barang bukti, yaitu satu buah iPad. Saya nggak bisa berhubungan sama Niki dari kemarin setelah saya menemani Nikita ada masalah di menjadi saksi di persidangan Jakarta Selatan. Terkait perkembangan penyidikan terhadap tersangka Ibu NM. Sekali lagi, terhadap tersangka Ibu NM yang penyidikannya dilangsungkan di Satreskrim Polresta Serang Kota. Yang pertama, kami membenarkan bahwa penyidik Satuan Reskrim Polresta Serang Kota telah melakukan pengiriman berkas perkara tersangka atas nama Ibu NM kepada pihak Kejaksaan Negeri Serang pada Selasa tanggal 12 Juli lalu sekitar pukul 13.00 WIB. Sesaat sebelum penggeledahan terjadi, diketahui sempat terdengar suara teriakan histeris seperti terjadi pertengkaran hebat di kediaman Nikita Mirzani. Lantas, warga di sekitarnya pun heboh. Dari siapa suara itu berasal? Kendati demikian, sahabat Nikita Mirzani menepis adanya pertengkaran di dalam rumah. Di saat yang bersamaan, kemarin Nikita Mirzani tengah menjalani pemeriksaan di Polresta Serang Kota atas pelaporan dari Dito Mahendra. Diperiksa sebagai tersangka, rupanya sebelumnya telah dilakukan upaya mediasi agar terjadinya restoratif justice. Namun, Nikita sama sekali tak tampak batang hidungnya. Usai beberapa menit dilakukan penggeledahan, inilah yang sebenarnya terjadi di rumah Nikita Mirzani. Nggak ada yang bersih tegak. Loli kan ada memang teriak-teriak segala di atas itu. ya mungkin yang namanya ada orang asing masuk kan, ya kalian harus mengerti kan, Iya. Dia anak-anak Dia ya. cerita nggak sih maksudnya kesel kenapa? Enggak, saya belum ngobrol sama Loli. Nanti saya ngobrol. Tadi berapa lama di dalam pemeriksaan? 10 menit lah. Penyidik Satreskrim Polresta Serang Kota telah berupaya untuk mengedepankan azas restoratif justice atau keadilan restorasi dalam perkara ini. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena ketidakhadiran dari Ibu N pernah memfasilitasi pertemuan antara Ibu NM dengan pelapor. Namun Ibu NM tidak bersedia menghadiri pertemuan yang telah dijadwalkan.
Terlepas dari penggeledahan yang terjadi di rumah Nikita Mirzani, beberapa waktu lalu, Marisha Icha akhirnya unggah rekaman CCTV terkait tuduhan Medina Zain terhadap dirinya. Perlihatkan momen keduanya hampir berkelahi ketika mediasi, sontak hal tersebut menepis dugaan kekerasan sekaligus laporan yang dilakukan oleh Medina. Usai unggahan tersebut viral, kini Marisha Icha angkat bicara. Di satu sisi, Uci Flodia juga tanggapi Medina yang kini sudah ditahan. Dampingi kuasa hukumnya, Uci dan Ramzi ungkap hal mengejutkan terkait Medina Zain. Benarkah selama ini alasan dirinya mangkir karena sakit mental hanyalah rekayasa semata? Perasaannya campur aduk sih. Ada sedikit merasa ya karena kita manusia biasa, adalah manusiawi saya untuk kayak sesama perempuan kasihan. Tapi kalau saya biarkan itu namanya saya bukan kasihan gitu. Jadi memang apapun tindak kejahatan sekecil apapun harus memang ada ada konsekuensinya. Kaget, nggak percaya, terus udah gitu seneng, bersyukur. Nah setelah lihat beritanya siangnya atau sore ya, dia sudah pakai baju oranye, merasa kasihan gitu. Kemarin saya diberitahu teman bahwa ibunya minta nomor telepon saya, tapi saya bilang saya nggak mau karena saya nggak bisa lihat orang nangis. Nanti aja. Dan itu kalau dari keluarga Mbak Medi ya, tapi kalau untuk suaminya sering telepon saya. Pada awalnya memang dia minta untuk berdamai, tapi sepakat perdamaian itu seperti apa itu nggak jelas gitu loh. Jadi kan hukumnya tetap berjalan kan. Berusaha berhusnuzon bahwa dilihat di sosmed bahwa dia pakai pakaian yang masuk rumah sakit jiwa dengan rambutnya yang acak-acakan. Saya berpikir ya mungkin dia ada sakit seperti itu. Tetapi ketika terakhir saya diinformasikan penyidik dengan data-data foto dan video ketika diikuti, saya lihat Medina cakep. Bahkan ketika di tahap 2-nya pun lengkap dengan make up-nya, lipstiknya ada, semuanya ada. Artinya sangat sehat lah untuk bisa diproses hukum. Beranjak dari hebohnya video ketegangan antara Medina Zain dan Marisha Icha, Maya Estianty tengah menjadi perbincangan publik. Pasalnya, terkait gugatan cerai Natali kepada Sule di Pengadilan Agama Cikarang 3 Juli lalu, dianggap netizen sebagai asal muasalnya karena konten podcast miliknya diduga memancing Putri Delina. Tidak hanya itu, diduga Natali mulai tersulut dan terjadi konflik sejak saat itu. Melihat sang ibu disudutkan masyarakat, putra bungsunya Dul Jailani pun pasang badan. Tak terima sang ibu terus dituduh, inilah pernyataan Dul kepada orang-orang yang menyalahkan Maya Estianty di tengah perceraian Natali dan Sule. Bagi saya tuh, saya nggak tahu ya, saya nggak no comment karena saya tuh nggak tahu sebenarnya gitu. Nggak mungkin karena podcast seseorang jadi berkonflik. Pasti kan kita nggak tahu apa yang ada di dalamnya. Ya semoga baik-baik aja lah, amin. Tapi sempat baca nggak komen-komennya? Nggak ada waktu gitu. Jadi ngelarang Bunda nggak sih? Nggak lah, ngapain lah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.